Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Selamat pagi, Ananda. Apa kabar, Ananda semua? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran sosiologi. Walaupun pertemuan kita masih dalam keadaan daring, Ibu harapkan semangat Ananda tidak surut dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Alangkah baiknya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, lebih baik Ananda mengisi absen terlebih dahulu pada link Google Chrome yang telah Ibu bagikan di WA group kita. Isi terlebih dahulu supaya kehadiran Ananda tercatat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Dan kita juga akan membahas sedikit tentang teori interaksi sosial. Tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial dan mampu menjelaskan teori interaksi sosial. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengertian dari interaksi sosial, ciri-ciri dari interaksi sosial, serta syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Baiklah, mari kita bahas satu persatu materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelum membahas materi kita, mari kita saksikan video berikut ini. Di mana jalannya berjalan, tetapi kalau kita bawa kayu jadi nggak kehujanan. Dan kenapa kamu pakai masker? Aku lagi alergi udara jadi harus pakai masker. Iya, kemarin PR sudah dikerjain belum? Iya, aku belum dikerjain. Aku juga belum, tapi kayaknya nanti malam mau dikerjain. Iya, aku juga belum. Teman-teman, kalian tahu nggak yang soal nomor 4 itu gimana? Aku nggak tahu. Kayaknya jadi nomor 4. Ayo kita cari. Yang bagian ini. Iya. Yaudah, ayo kita cari bareng-bareng. Ya, ayo. Udah sore nih. Kamu udah tidur belum? Belum. Ya udah, kalau gitu kita pulang bareng sama Anissa ya. Aku ikut nganterin kalian ya, soalnya aku mau main ke Korea Sekarang. Oh iya.
lanjut aja. Ya udah yuk. Lagi apa kamu? Bohong. Iya. Ngapain itu kok jalan-jalan sembarangan? Bersihin itu nggak boleh loh, itu dinding orang. Udah tak hapus. Ya kalau gitu jangan diulangi lagi. Oh iya. Tinggalin lagi. Tadi nggak diulang lagi ya. Iya. Lagi pula dinding orang kok dicoret-coret. Apa yang dapat Ananda tangkap dari video tersebut? Apa yang Ananda pahami dari video yang telah disajikan tersebut? Sedikit kita mengulas pada materi kita minggu lalu, yaitu pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik berbentuk kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Kita bahas faktor-faktor pendorong dari terjadinya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terdapat berbagai faktor yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Dalam faktor internal terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya keinginan untuk meneruskan keturunan. Meneruskan keturunan melalui proses perkawinan. Perkawinan terjadi karena adanya daya tarik dan interaksi sosial. Kita masuk yang kedua, yaitu adanya keinginan untuk mempertahankan hidupnya. Kita masuk poin ketiga, yaitu adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kita masuk poin terakhir dalam faktor internal ini, yaitu adanya keinginan untuk berkomunikasi sesama individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Apakah Ananda sudah paham dengan penjelasan mengenai materi faktor internal? Jika belum paham, silakan Ananda bertanya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada faktor kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar kita, yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Dalam faktor eksternal terbagi menjadi 6. Simpati, empati, motivasi, sugesti, imitasi, dan identifikasi.
akan kita bahas satu persatu pembagian dari faktor eksternal. Kita masuk yang pertama, yaitu simpati. Simpati adalah sikap ketertarikan kita kepada sesuatu hal, kepada orang lain karena sesuatu hal. Seperti ketertarikan kita karena pola pikirnya, ketertarikan kita dalam berpakaiannya, atau ketertarikan kita dalam keadaannya. Yang kedua yaitu empati. Empati merupakan perasaan haru atau iba yang dapat dirasakan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar kita. Empati hampir sama dengan simpati, tetapi empati lebih menjiwai. Berikut gambar yang merupakan contoh dari simpati dan empati. Silakan Ananda pahami gambar tersebut dan pahami kembali apa yang dimaksud dengan simpati dan empati melalui gambar. Dari dua gambar tersebut membahas tentang simpati dan empati. Gambar yang pertama yaitu contoh untuk simpati. Seperti memberikan selamat kepada teman yang telah mencapai targetnya dalam dunia kerja. Dan gambar yang kedua yaitu merupakan contoh empati. Terdapat dua anak cewek di dalam gambar tersebut, yang satu sedang merasakan kesedihan dan teman yang ada di sampingnya juga ikut merasakan kesedihan tersebut. Dapat dilihat dari ekspresi wajah mereka. Ananda pahami kembali gambar-gambar tersebut. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu motivasi. Motivasi adalah sebuah stimulus atau sebuah dorongan, atau bisa juga disebut dengan sebuah rangsangan yang diberikan kepada individu ke individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok agar melakukan suatu perbuatan yang bersifat positif dan dapat berpikir kritis juga rasional. Kita masuk poin yang keempat, yaitu sugesti. Sugesti hampir sama dengan motivasi tadi, tetapi sugesti merupakan suatu pemberian pandangan atau suatu pemberian pengaruh kepada orang lain untuk mengikuti pandangan tersebut atau mengikuti pengaruh yang diberikan tersebut tanpa harus berpikir kritis dan rasional. Gambar berikut merupakan contoh dalam motivasi dan sugesti. Silakan Ananda pahami apa yang dimaksud dengan motivasi dan sugesti. Dari dua gambar tersebut merupakan contoh dari motivasi dan sugesti. Gambar pertama yaitu seorang guru memberikan motivasi kepada siswanya
untuk lebih giat lagi dalam belajar supaya lulus ke ujian masuk universitas. Dan gambar yang kedua yaitu seorang pasien yang berobat ke dokter akan cepat mengalami penyembuhan yang disebabkan oleh adanya sugesti yang diberikan oleh dokter tersebut. Kita masuk poin yang kelima, yaitu imitasi. Imitasi merupakan tindakan seseorang yang meniru orang lain, atau imitasi merupakan tindakan mencontoh orang lain. Kita masuk poin terakhir dalam faktor eksternal, yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan upaya atau usaha yang dilakukan untuk menjadi identik dengan orang yang ditirunya, baik dari gaya hidup sampai perilaku orang yang ditirunya tersebut. Proses identifikasi bisa berdampak positif dan bisa juga menjadi dampak negatif. Hal ini dikarenakan pihak yang melakukan identifikasi akan kehilangan jati dirinya dan tidak memiliki karakter dirinya lagi. Apalagi jika individu yang ditirunya berperilaku negatif. Positif dan negatifnya proses identifikasi tergantung siapa sosok yang ditirunya atau siapa sosok yang diidentifikasikan dengan dirinya. Dari dua gambar yang dapat menjelaskan tentang imitasi dan identifikasi, Anda pahami kembali gambar-gambar yang Ibu berikan. Gambar pertama yaitu dapat dilihat bahwa ada seseorang yang meniru atau seorang anak kecil yang meniru gaya ibunya. Imitasi pertama kali terjadi dalam keluarga. Anak akan meniru sikap atau perilaku orang tuanya dari mulai gaya berbicara, gaya berpakaian, dan gaya berjalan akan ditiru oleh anak tersebut. Dan gambar kedua adalah seseorang yang berupaya untuk terlihat sama atau identik dengan apa yang ditirunya. Pria tersebut sangat terobsesi dengan karakter superhero ini dan ia mengidentifikasikan dirinya sama dengan superhero tersebut. Baiklah, itulah penjelasan mengenai faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Apakah dari Ananda ada pertanyaan mengenai faktor internal dan faktor eksternal? Apakah Ananda sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada materi selanjutnya pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai teori interaksi sosial. Yang akan kita bahas dari teori interaksi sosial adalah salah satu teorinya, yaitu teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme dikemukakan oleh George Herbert Mead. Mead mengatakan bahwa interaksi sosial terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau dengan kelompok dan kelompok. Berikut ada video pendek
untuk dapat menjelaskan lebih dalam tentang teori interaksionisme simbolik. Silakan disaksikan dan dipahami yang ada di dalam video tersebut. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa perempuan yang ada di dalam video tersebut berkomunikasi dengan pria yang ada di sebelahnya menggunakan simbol. Dan simbol tersebut sudah memiliki makna dan pria itu paham dengan apa yang dikatakan oleh perempuannya. Baiklah, itu penjelasan materi kita pada pertemuan kita kali ini. Apakah ada pertanyaan dari materi kita yang pertama, yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, dan yang kedua yaitu teori interaksionisme simbolik? Jika tidak ada, kita bahas kembali, kita ulas kembali tentang materi kita hari ini. Yang pertama yaitu kita bahas tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Faktor pendorong untuk terjadinya interaksi sosial terdapat dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdapat 4 bagian di dalamnya. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Dan faktor itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya keinginan untuk meneruskan keturunan. Dan yang kedua, adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mempertahankan hidup. Yang keempat, yaitu adanya keinginan untuk berkomunikasi sesama. Itu merupakan 4 poin yang ada di dalam faktor internal. Kita masuk kepada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar kita tinggal atau lingkungan sekitar diri kita. Terdapat 6 poin yang di dalam faktor eksternal, yaitu simpati,
empati, motivasi, sugesti, identifikasi, dan imitasi. Semua 6 poin ini sudah Ibu berikan contoh dan semoga Anda paham, dan Ibu sudah menjelaskan singkat tentang 6 poin ini. Silakan pahami dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Ibu bahas tadi juga teori interaksi sosial. Yang Ibu bahas di sini adalah teori interaksionisme simbolik. Teori ini dikemukakan oleh George Herbert Mead, yaitu yang mengatakan bahwa interaksi sosial itu menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut yang memicu adanya interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, seperti yang ada di dalam video tadi. Kita sudah lihat videonya, bahwa perempuan yang ada di dalam video tersebut tidak berbicara, dia menggunakan simbol untuk berkomunikasi dengan teman yang ada di sebelahnya. Namun pria itu paham dengan apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut. Itu merupakan contoh interaksionisme simbolik. Dia berkomunikasi menggunakan simbol. Baiklah, itulah ulasan sedikit materi kita pada pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Apakah Ananda sudah paham tentang materi kita pada pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah jika Ananda sudah paham dengan pertemuan kita kali ini. Bagi yang belum mengisi absen, silakan isi. Setelah berakhirnya video ini, silakan isi absennya. Yang bagi yang belum, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi di dalam video dan sudah menonton video ini. Ibu ucapkan terima kasih, dan kita akhiri video ini. Ibu tutup pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk Ananda pengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di WA grup kita. Silakan kerjakan sesuai instruksi dan silakan kumpul sesuai tanggal yang sudah diberikan. Bagi Ananda yang belum mengirimkan tugas dari minggu lalu, silakan kirimkan tugasnya, akan Ibu nilai secepatnya. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.